Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Nah, perayaan Hari Raya Idul Adha ini tidak hanya identik dengan ibadah haji di Mekah sana ataupun dengan sholat Id yang akan kita lakukan, tapi tentu saja identik dengan ibadah kurban yang akan kita laksanakan setelah sholat Id. Ibadah kurban ini memiliki sejarah yang sangat penting bagi umat Islam, di mana sejarahnya ini diambil dari kisah seorang ayah dan anak yang memiliki ketaatan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu kisah apa itu? Ya, betul sekali. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Awal kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Sarah belum memiliki keturunan. Nabi Ibrahim pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Dan sebagai bentuk usahanya, Siti Sarah pun menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Lalu Allah menjawab doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101, di mana Siti Hajar pun akhirnya mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi Nabi Ismail alaihissalam. Lalu saat Nabi Ismail alaihissalam telah lahir dan masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail melewati gurun dan berhenti di suatu tempat yang saat ini berdiri bangunan Ka'bah dan sumber mata air Zam-Zam. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan mereka berdua dan melanjutkan perjalanannya ke Syam. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dapat bertemu kembali melepas rindu kepada istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati suatu mimpi. Mimpi itu merupakan wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Setelah bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim meneguhkan hati untuk bertanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam mengenai mimpinya tersebut. Nabi Ismail alaihissalam pun akhirnya ikhlas dan berpasrah diri jika itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke Mina. Sesampainya di sana, diletakkanlah kain di atas wajah Nabi Ismail alaihissalam agar Nabi Ibrahim tidak dapat melihat wajah Nabi Ismail ataupun sebaliknya, yang dapat membuat suasana menjadi haru. Setelah keduanya berpasrah diri dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tak lama setelah itu, melalui perantara malaikat Jibril, dibawakanlah hewan ternak yang akan menggantikan Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih. Dan sejak saat itu, Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban. Demikianlah sejarah kurban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.